Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas SoC Snapdragon 820 dan juga melakukan tes performa emulatornya. Snapdragon 820 adalah SoC smartphone kelas flagship yang dirilis Qualcomm di tahun 2015. Namun, SoC ini baru dipakai oleh HP kelas flagship di tahun 2016 dan juga sebagian kecil flagship 2017 yang gak kebagian Snapdragon 835, seperti Sony Xperia XZS kebanggaan Lord Awun dan LG G6. Kalian bisa lihat review LG G6 di channel saya. Snapdragon 820 ini dibuat untuk menggantikan SoC flagship sebelumnya, yaitu Snapdragon 808 dan 810 yang terkenal panas banget. Namun sayangnya Snapdragon 820 juga sama-sama panas dan suka throttling. Dibandingkan Snapdragon 808 dan 810, Snapdragon 820 memiliki jenis core baru bernama Kryo, dan satu-satunya Kryo yang asli, bukan hasil rebrand ARM Cortex seperti seri selanjutnya. Selain itu, ada juga mesin AI yang saya masih gak tahu dipakai buat apaan. Dukungan penyimpanan UFS, GPU Adreno 530, dan yang paling aneh itu malah downgrade jadi quad-core, padahal sebelumnya octa-core dan hexa-core. Yang lucunya itu, Snapdragon 820 dan 821 itu adalah SoC HP yang paling sering saya pakai dibandingkan SoC lain. Saya sudah 5 kali pakai HP Snapdragon 820 dan 821, dan bisa saya bilang semuanya itu sama. Sama-sama ampas. Berikut adalah spesifikasi SoC Snapdragon 820 atau MSM 8996. SoC ini dibuat dengan fabrikasi 14 nanometer FinFET dari Smasnug. Ya, Smasnug yang sama yang bikin HP layar lightsaber. Untuk CPU, SoC ini memiliki 4 buah core yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu besar dan kecil, dengan 2 buah core Kryo 2.5 GHz dan 2 buah core Kryo 1.6 GHz. Untuk versi lightnya, clocknya beda dikit. Untuk RAM, SoC ini menggunakan RAM quad channel LPDDR4 dengan kecepatan hingga 1886 MHz. Untuk GPU, SoC ini menggunakan GPU Adreno 530 dengan kecepatan 624 MHz dan 256 ALU, dan kecepatan komputasinya itu hingga 500 GFLOPS. Untuk modem, Snapdragon 820 ini memiliki modem 4G LTE X12 dengan kecepatan hingga 600 Mbps. Snapdragon 820 ini belum 5G karena dirilis sebelum ada 5G. Dan untuk fitur lainnya, SoC ini memiliki DSP Hexagon dan AI prosesor Snapdragon generasi pertama. Untuk tes performa emulator, saya akan tes di 2 perangkat Snapdragon 820 berbeda, yaitu Xiaomi Mi 5 dan LG V20. Untuk Xiaomi Mi 5, ini adalah HP flagship murah tahun 2016. Di zamannya, kalian bisa dapat HP flagship ini cuma seharga 3 jutaan, gak kayak sekarang flagship belasan juta ke atas semua. Enak, zaman dulu HP flagship ada yang murah. Untuk spesifikasinya, HP ini memiliki Snapdragon 820 Lite, RAM 3GB, dan internal 32GB berjenis UFS 2.0. Layar 5.1 inch IPS 1080p, baterai 3000 mAh, dan kamera 16MP, cuma 1 biji kamera belakangnya. Untuk LG V20, ini adalah HP flagship tahun 2016 juga. HP ini menggunakan Snapdragon 820, RAM 4GB, dan internal 64GB berjenis UFS 2.1, layar 6 inch IPS 2K, baterai 3200 mAh, dan kamera 2 biji yaitu 16MP wide ditambah 8MP ultrawide atau 0.5. Kedua HP tersebut sudah saya custom ROM dan juga dimatikan thermalnya, jadi gak throttling lagi. Tapi efek sampingnya HP-nya jadi panas brutal banget seperti api neraka. Langsung saja kita mulai tes emulatornya. Saya akan tes beberapa emulator di kedua HP ini, dan saya hanya akan tes emulator yang cukup berat, jadi saya gak akan tes emulator yang ringan kayak NES, GBA, PS1, dan lainnya. Untuk tes game Android native seperti Mobile Legends Analog, Free Fire Burik 8-bit, Genshin Impact 4.0, dan juga tes benchmark seperti Antutu dan Shopee, kalian bisa lihat video saya sebelumnya yang review LG V20. Di video ini saya hanya akan tes emulator saja. Untuk Aether SX2 atau emulator PS2 yang developernya baperan gara-gara dikata-katain sama bocil HP kentang dan nama emulatornya tuh mirip karakter game 4.0. Singkatnya, Snapdragon 820 ini tuh gak mampu. Saya sudah pakai setting rata kiri dan underclock paling maksimal, tapi sayangnya masih patah-patah, frame drop, dan ketar-ketir. Performanya parah banget di Xiaomi Mi 5, udah unplayable serasa lihat presentasi PowerPoint. Tapi kalau di LG V20 agak mending, saya juga gak tahu kenapa. Mungkin karena clock speed-nya lebih tinggi atau driver GPU di QSOM-nya lebih bagus. Tapi sama aja gak nyaman mainnya, karena hampir gak pernah full speed dan
nge-lag lah, agak-agak kayak slow motion gitu. Untuk Dolphin atau emulator GameCube dan Wii, Snapdragon 820 masih kurang optimal dan ketar-ketir juga. Saya pakai setting emulator CPU-nya 25% dan masih terlalu berat untuk Snapdragon 820 ini. Di kedua HP Snapdragon 820 ini nggak bisa kecepatan 100% dan paling mentok di 90%, jadi terasa agak lambat. Dan itu pun sering turun ke 60% alias nggak stabil. Jadi kalian nggak akan nyaman main emulator Dolphin di HP Snapdragon 820, kecuali kalau kalian orang yang sangat sabar. Untuk Citra atau emulator 3DS anggap aja gak bisa. Loadingnya lama banget dan sering crash. Saya harus coba berkali-kali baru bisa masuk game. Sekalinya bisa masuk ke game, performanya tuh nge-lag banget. Nge-lagnya luar binasa sampai kecepatannya cuma sekitar 25-40%. Jadi serasa kayak slow motion mainin gamenya tuh. Snapdragon 820 ini tuh masih kurang banget buat main emulator 3DS, kecuali kalau kalian suka main game yang slow motion alias setengah atau seperempat dari kecepatan aslinya. Dan terakhir untuk PPS SPP atau emulator PSP ini agak aneh karena pas saya coba di Xiaomi Mi 5 performanya itu ampas banget, nge-lag brutal dan unplayable. Walaupun udah pakai frameskip tetap nge-lag dan patah-patah. Tapi pas saya coba di LG V20 beda banget seperti langit dan bumi. Di LG V20 malah lancar 60 fps dan hampir gak pernah frame drop. Dari tes ini kayaknya ini pertama kali Snapdragon 820 bisa lancar karena sebelumnya nge-lag mulu. Jadi bagaimana kesimpulannya? Apakah masih worth untuk pakai HP Snapdragon 820 seperti Xiaomi Mi 5 dan LG V20 buat main game emulator? Jawabannya tentu saja enggak.
Yang pertama, SoC ini memiliki penyakit gampang panas dan throttling. Jadi kalau mau keluar semuanya performanya, wajib harus dioprek atau pakai pendingin. Selain itu, hampir semua perangkat Snapdragon 820 itu baterainya boros dan juga performa emulatornya tuh sangat buruk. Salah satu alasan utamanya karena CPU-nya cuma quad-core dan memiliki performa yang kurang baik. Snapdragon 820 ini memiliki GPU yang bagus tapi CPU-nya jelek. Jadinya buat main emulator yang mentingin CPU auto bottleneck. Saran saya kalau kalian mau main emulator, lebih baik hindari HP dengan Snapdragon 820 dan cari HP dengan SoC di atasnya seperti Snapdragon 835 atau Snapdragon 845 ke atas. Karena Snapdragon 835 ke atas prosesornya sudah octa-core dan juga memiliki arsitektur yang lebih baik dan efisien. Saya sempat coba performa emulator Snapdragon 835 dan bedanya dengan Snapdragon 820 itu seperti langit dan bumi. Mungkin kapan-kapan saya akan coba bikin videonya. Sangat disayangkan Snapdragon 820 ini tidak menyelesaikan masalah panas yang ada di Snapdragon 810. Qualcomm perlu melakukan revisi sekali lagi di Snapdragon 835 untuk menyelesaikan masalah panasnya. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.